Presiden Pei tentu saja sangat bersemangat, buru-buru mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari sakunya, maju dan dengan hati-hati mengambil salah satu karakter, dengan lembut menyebarkannya di atas meja, sambil melihatnya, memuji, ini memang tulisan tangan Wahyu Nugroho yang sebenarnya, dan melihat tulisan tangan itu adalah karya yang ditinggalkan selama masa jaya Wahyu Nugroho, sangat terpelihara dengan baik, sangat berharga. Sinta mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 8 karya Wahyu Nugroho ini adalah rangkaian karya Wahyu Nugroho, 8 lembar tulisan untuk memuji 4 musim dan 4 penjuru Jakarta, dan ke-8 tulisan itu terpelihara dengan sempurna, yang memang sangat langka. Presiden Pei berkata dengan penuh semangat, 8 karakter ini memiliki alias bernama Jakarta 8 Size. Mereka sangat penting bagi sejarah dan adat istiadat kota ini. Ketika saya pertama kali menemukan kaligrafi, saya pernah mendengar tentang 8 karakter ini, tetapi saya hanya mendengar bahwa mereka telah pergi ke luar negeri, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk melihatnya di Jakarta hari ini. Mengatakan itu, dia berkata kepada Chandra, "Chandra, datang dan lihatlah. Ini bisa dikatakan sebagai kaligrafer lokal paling terkenal di Jakarta, dan 8 karakter ini dapat mewakili sejarah budaya Jakarta dengan sangat baik. Lihatlah pukulan yang kuat dan kuat, tetapi kehalusannya membulat dan penuh ritme. Sungguh luar biasa." Chandra tidak dapat memahami kaligrafi apapun, dia hanya tahu bahwa itu terlihat cukup rapi, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia dapat memahami esensinya. Jadi, dia hanya bisa memujinya tanpa pandang bulu. Ini kaligrafi yang sangat bagus. Sepintas, ini adalah karya seorang master yang hebat, sangat luar biasa. Dengan satu kalimat, Chandra membuat Sinta sangat yakin bahwa lelaki tua ini adalah seorang waterboy besar. Namun, dia masih sangat serius dan berkata, "Wakil Presiden Haris benar, ini memang sebuah mahakarya, meskipun tidak sebagus kaligrafi Top Wang Sizi, tetapi di bagian Jakarta ini, itu pasti salah satu yang terbaik." Chandra mendatangi Presiden Pei saat ini dan bertanya dengan santai, "Presiden, berapa nilai 8 potong kaligrafi ini?" Presiden Pei berkata dengan serius, "Kata-kata Wahyu dibandingkan dengan banyak orang top, tidak mahal, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia karya yang sangat baik. Harga lelang lebih dari 1 juta, dan industri koleksi Anda tahu, semakin banyak set barang, semakin mahal, dan semakin banyak jumlah set tunggal, semakin mahal. Jadi 8 kata ini benar-benar disiapkan untuk dilelang, puluhan miliar bisa dihasilkan." Chandra diam-diam terhuyung-huyung, mau tidak mau melihat Sinta, berpikir, keluarga gadis ini pasti sangat kaya, kalau tidak, bagaimana mungkin puluhan miliar barang bisa mereka sumbangkan? Presiden Pei telah membuka 8 kata satu persatu dan melihatnya sekali, dan semakin dia melihatnya, semakin senang dia, dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada Sinta, "Nona Sania, 8 kata ini, apakah mereka benar-benar akan disumbangkan ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Jakarta?" Sinta berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja. Jika Presiden Pei setuju, saya dapat menandatangani surat donasi kapan saja dan mengonfirmasi donasi secara tertulis." Presiden Pei sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, "Hei, ini benar-benar berterima kasih padamu Nona Sania. Kembalinya 8 Size of Jakarta ke Jakarta pasti menjadi peristiwa yang sensasional bagi seluruh komunitas lukisan dan kaligrafi Jakarta. Atas nama Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, serta semua kaligrafi, dan penggemar lukisan di Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih atas donasi Anda yang murah hati." Sinta berkata sambil tersenyum, "Presiden Pei terlalu murah hati. 8 potong kaligrafi ini adalah tanda penghargaan dari lelaki tua di keluarga. Saya hanya menyampaikannya atas namanya." Presiden Pei bertanya dengan penuh rasa terima kasih, "Nona Sania, saya tidak tahu siapa nama orang tua di keluarga Anda?"
Saya akan kembali dan mempublikasikannya di lingkaran lukisan dan kaligrafi di Jakarta, sehingga semua orang akan mengingat kontribusinya pada penyebab budaya kota ini. Sinta dengan serius berkata, Presiden Pei, kakek saya relatif rendah. Tentang identitasnya, kami tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, tetapi lelaki tua dalam keluarga selalu memikirkan promosi dan pengembangan sejarah dan budaya Jakarta. Makanya kali ini juga saya izinkan menggelar pameran seni rupa lokal di kota. Hal ini juga perlu minta bantuan dua presiden untuk membantu mengatur. Adapun kegiatan uangnya semua disponsori. Ketika pameran dimulai, dia pasti akan menjadi contoh yang baik. Ketika pameran dimulai, dia pasti akan datang ke Jakarta untuk berpartisipasi. Kemudian juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kalian berdua secara langsung. Presiden Pei mengangguk dan berkata dengan serius, kalau begitu ketika pameran dimulai, kita akan melihat lelaki tua itu lagi. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu, Nona Sania, saya ingin tahu berapa anggaran keluarga Anda untuk pameran seni? Sinta berkata dengan santai, awalnya, mari kita pasang di 50 miliar, jika tidak cukup, kita bisa menambahkan lebih banyak. Ketika Presiden Pei mendengar angka 50 miliar, seluruh tubuhnya terasa pusing. Sebagian besar dana asosiasi lukisan dan kaligrafi bergantung pada alokasi keuangan dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi alokasi tahunan hanya beberapa ratus miliar. Dan ketika dana tahunan tidak mencukupi, Presiden Pei akan memimpin semua orang untuk menghasilkan pendapatan untuk memastikan kelancaran operasi asosiasi lukisan dan kaligrafi. Karena itu, kehidupan yang ketat sudah terbiasa. Pertama kali mendengar pameran seni rupa dengan anggaran 50 miliar, sekaligus tidak bisa beradaptasi. Chandra sangat bersemangat dan mau tidak mau berkata kepada Presiden Pei, Presiden, dengan 50 miliar ini, kita bisa melakukan pekerjaan besar. Ketika saatnya tiba, kita bisa membuat pertunjukan besar, dan membiarkan asosiasi seni lain di Jakarta, termasuk geng perguruan tinggi senior melihat dengan baik. Sinta senang bahwa waktunya sudah matang, dan buru-buru berkata, dua presiden, mengapa saya tidak mengundang Anda untuk makan malam santai malam ini, dan mari kita bicara tentang pameran seni sambil makan? Presiden Pei tentu saja setuju dengan kegembiraan yang luar biasa. Chandra melihat Pollard dalam pertemuan pertukaran hari ini, hatinya juga berapi-api. Begitu mendengar peluang untuk membuat hal besar, tentu saja dia juga sangat bersemangat, sehingga mereka juga tidak ragu untuk menyetujui ajakan Sinta. Kedua lelaki tua itu, yang berusia lebih dari 100 tahun, gagal melihat bahwa gadis muda di depan mereka, yang berusia awal 20-an, sama sekali tidak mabuk. Begitu masalah makan malam disebutkan, Presiden Pei segera angkat bicara, Nona Sania, Anda adalah tamu terhormat Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami, jadi makan hari ini, saya harus mengaturnya. Sinta sangat jelas, sopan, seharusnya tidak sopan ketika Anda tidak boleh. Misalnya, jika orang lain ingin mengundang Anda makan malam, jika pihak lain hanya sopan, maka 10 miliar juga harus sopan. Dan kemudian ditolak dengan sopan, sehingga kedua belah pihak memiliki langkah untuk turun, tentu saja semua senang. Namun, jika pihak lain benar-benar ingin memperlakukan, tidak perlu terlalu sopan, dan tidak memikirkan apakah akan mengambil tagihan, cukup setuju untuk saling menghormati. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Presiden Pei, karena Anda telah mengatakannya, maka saya secara alami tidak akan sopan dengan Anda. Aku akan mendengarkan pengaturanmu untuk malam ini. Presiden Pei menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengatur hotel terbaik di Jakarta untuk malam ini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.